di mana? Nah, habis dan lain. Di sini di Bekasi. Mau berangkat ya? Daripada dipindah. Satu alamat ya. Jalan apa soal pelarangan mudik. Udah terlihat belum Pak sertifikatnya? Gimana? Seperti apa sertifikatnya terlihat? Kalau saya lihat di awal-awal memang perjalanan dari mulai awal pelarangan mudik tanggal 22 sampai sekarang 2 hari dilaksanakan kan ada evaluasi waktu itu ya. Tapi semakin lama semakin ada perbaikan. Memang di awal-awal kita lihat terhadap pelaksanaan dari PM 25 ini ada beberapa yang mungkin agak berbeda. Tapi perbedaan itu lebih pada karakter dari orang pergerakan di masing-masing checkpoint. Seperti yang sekarang di KM 31 ini kita lihat banyak masyarakat yang dari Bekasi, dari Jakarta kerja di Kerawang. Awal semua dimasukkan, dikeluarkan semuanya. Tapi begitu melihat bahwa mereka punya pekerjaan, kemudian menyampaikan alasannya, ya akhirnya dari kepolisian yang di depan itu memberikan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan kemudian sampai dengan sekarang saya lihat semakin jelas dan clear bahwa pelarangan itu hanya untuk yang mudik. Tapi untuk yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan atau kemudian ada itu masih diizinkan melakukan perjalanan. Jadi seperti sekarang ini kita lihat logistik nggak ada hambatan sama sekali. Itu sudah perintah Pak Presiden. Semua logistik bahkan material harus lancar. Tapi untuk yang kendaraan kecil pasti semuanya akan di stop. Sehingga kita harapkan masyarakat yang melewati checkpoint harus membuka kacanya supaya kita tahu kalau yang bersangkutan memang bekerja dengan membawa surat tugas atau surat perusahaannya ya kita nggak akan. Kalau begitu Pak. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya lihat Pak di berita ini masih banyak Pak soal kecolongan termasuk travel gelap nih Pak. Itu gimana Pak? Ya kemarin untuk yang kecolongan ini kan bermacam-macam ya. Ada mobil barang dipakai untuk penumpang. Ada bus, kemudian informasinya di bagasi dipakai penumpang. Ada mobil-mobil pribadi, mobil preman, kemudian digunakan oleh masyarakat untuk angkut penumpang. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Memang kalau kewenangan melakukan tindakan untuk tindakan yang ilegal, terutama untuk mobil pribadi, untuk penumpang, itu dari kepolisian. Jadi sudah ada beberapa tempat yang tim Polda Metro, di Lantas Polda Metro, saya lihat sudah punya tim untuk melakukan pengawasan kepada mereka. Dan saya sudah dikirim gambar, di-share. Ada beberapa kendaraan pribadi yang dipakai untuk ngangkut penumpang itu sudah ketangkep sama Polda Metro. Tapi pelanggarannya pelanggaran peruntukan saja karena mereka tidak punya izin. Dari kita nggak keluarin izin. Tapi untuk truk yang kemudian untuk ngangkut penumpang ya pelanggaran lalu lintas itu. Pelanggaran peruntukan. Dan banyak juga yang ketangkep yang kemudian dia bawa penumpang dengan ada barangnya pakai terpal. Kepolisian atau teman-teman di lapangan di sub semakin lama semakin hafal. Mobil itu kira-kira ada pelanggaran nggak gitu. Karena udah lama kan 1 minggu ini. Ada kriterianya. Ya, semakin lama semakin tahu macam modus yang dipakai oleh masyarakat untuk mengakali petugas di tempat checkpoint ini. Oke. Nah, ini juga Pak, beberapa temuan kami juga menemukan bahwa ada yang lolos menggunakan traveling dari jalur tikus Pak. Dia sampai Jawa Tengah gitu Pak. Ya. Ya sebetulnya dari awal waktu kita mau diperintahkan oleh Pak Presiden untuk pelarangan mudik, kepolisian sudah mengambil secara prioritas jalur-jalur mana untuk keluar wilayah PSBB atau Jabodetabek yang memang menjadi didikan checkpoint. Tapi kemudian untuk yang jalan-jalan lain memang kan banyak jalan juga yang bisa keluar masuk. Tapi kan repot juga bagi masyarakat kan. Begitu dikeluarkan dari sini, dia akan keluar ke Bekasi, Kerawang sini kan akan balik.
Nah kalau melanjutkan akan kena lagi di perbatasan. Artinya kan dia butuh waktu. Nah kalau mungkin barangkali dia bolak-balik lama-lama kan mungkin barangkali akan mau sendiri, mungkin akan kembali. Jadi saya lihat teman-teman Polri sudah membuat checkpoint itu secara berjenjang dari mulai untuk jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi sampai ke jalan-jalan yang kecil. Dan kemarin saya dapat informasi dari Kapolsek Bekasi, jalan yang kecil pun sudah dijaga, ditutup oleh teman-teman Polsek sama perangkat kecamatan. Berarti ini kedepannya juga akan ada penambahan, mengingat ini kan Lebaran sebentar lagi ya Pak ya, pasti ada penambahan checkpoint. Ya, saya kira dengan berapa hari ini kita melakukan, semakin tahu kekurangan kita apa, dan kemudian bagaimana masyarakat yang masih ada keinginan untuk mudik itu ada saja gitu kan. Mungkin nanti setelah evaluasi yang pertama, saya akan mengusulkan kepada Pak Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi yang kedua secara menyeluruh terhadap beberapa kekurangan dan kerugian kita selama menjalankan kegiatan checkpoint. Ada evaluasi selanjutnya begitu. Nah, terakhir nih Pak, terkait tadi aturan, adanya perbedaan aturan mengenai izin bersyarat untuk melewati dengan surat gitu Pak. Kalau tadi kan Bapak bilang kan ada, kalau daerah sini kan ke Karawang tuh Pak, tapi bagaimana dengan yang dengan surat, ada orang tua yang meninggal atau dengan syarat-syarat seperti itu? Ya itu kemarin sudah diperintahkan oleh Pak Menteri Perhubungan, memang supaya memudahkan pengawasan teman kepolisian, saya sedang membuat semacam surat edaran bagi Polri nanti yang di lapangan dengan Disub, sehingga tindakannya akan sama. Jadi minimal begini saja, bahwa yang dilarang mudik itu adalah memang masyarakat, memang daerah mudik itu sudah clear ya. Tapi kemudian yang punya kepentingan khusus seperti bekerja, kegiatan ekonomi dan sebagainya itu kan nggak boleh terhambat. Itu memang masih diinginkan. Atau kemudian sampaikan tadi, bagi masyarakat yang mungkin punya kepentingan keluarga, orang tuanya sakit, keluarga sakit, atau dan sebagainya, itu pasti diizinkan. Nah selama ini itu kita banyak menyalahkan untuk melakukan penilaian seperti itu oleh kepolisian dengan diskresi kepolisian. Jadi kita berterima kasih sekali kepada teman Polri yang demikian mempunyai dedikasi, demikian bersemangat selama 24 jam. Kalau petugas-petugas kami nggak banyak begitu, nggak banyak dalam satu poin. Karena memang saya nggak punya perangkat sampai ke daerah, ke kabupaten. Jadi memang intinya adalah Polri. Jadi kita berterima kasih kepada Polri yang memang mensupport demikian banyak petugas, kemudian selama 24 jam juga menjaga checkpoint ini. Dan di beberapa tempat saya udah lihat yang di ke arah Banten juga sudah lihat, yang ke Jawa Tengah kemarin saya juga lihat, yang di Bandung juga saya lihat. Jadi gabungan antara kepolisian, perhubungan, TNI sama Pol PP, perangkat kesehatan juga ada. Nah, berarti dengan adanya checkpoint atau pengawasan dari dinas terkait dan yang berhubungan ini Pak, berarti bisa meningkatkan efektivitas untuk supaya tidak ada lagi yang mudik kabur gitu. Ya prinsipnya kan gini, saya memegang apa yang menjadi arahan Pak Presiden, kemudian Pak Menko Maritim, Pak Presiden, dan Pak Menteri kami, Pak Budi Karya Sumadi, dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 di bidang transportasi darat khususnya, memang butuh kerjasama semua pihak. Pemerintah pusat kita membuat regulasi, membuat aturan. Kemudian sebagai pelaksana di lapangan, sebagai eksekutornya ada kepolisian bersama-sama kita juga ada, TNI juga ada, Pol PP juga ada, kemudian Kementerian Kesehatan juga ada. Dan kemudian berikutnya adalah unsur masyarakat. Yang paling banyak unsur masyarakat. Jadi sebetulnya checkpoint ini adalah untuk mensortir masyarakat yang mungkin tidak tahu, pura-pura tidak tahu atau nekat gitu kan. Nggak boleh mudik balik gitu kan. Tapi kita harapkan kalau masyarakat sudah sadar betul bahwa kenapa sih kok sampai pemerintah melarang mudik? Ya karena kita sayang keluarga kita yang di kampung. Kalau tidak ingin keluarga kita mungkin terpapar dengan COVID-19 karena kita mungkin bisa sebagai carrier, ya kita jangan pulang. Nah tugas inilah kemudian kita mengingatkan. Tapi harapan saya masyarakat secara banyak gitu ya, masyarakat luas kita lakukan menyadari bahwa tujuan pemerintah melarang mudik itu adalah untuk kemanusiaan, untuk kita bersama, terutama untuk keselamatan keluarga kita di daerah-daerah. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Bapak.